Hai teman-teman dan mami semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih buat mami dan teman-teman semuanya sudah mensupport channel Betty sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya bagi yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke mami dan teman-teman semuanya, di video kali ini aku kembali lagi mengatur keuangan rumah tangga aku untuk di minggu keempat di bulan Juni tahun 2024. Kali ini aku mengatur penganggarannya yaitu dari tanggal 22 sampai tanggal 30 ya mam. Karena nanti tanggal 30 itu aku baru gajian untuk bulan Julinya ya. Dan di minggu keempat ini aku tambah anggarannya sebesar 335.000. Uangnya sudah ada di pouch ini. Mari kita hitung sama-sama. 50, 100, 150, 200, 250, 260, 70, 80, 90, 300, 10, 20, 30, 35. Jadi pas ya mam, 335.000 yang aku anggarkan atau yang aku tambah anggarannya untuk di minggu terakhir yaitu minggu keempat di bulan Juni tahun 2024 ini. Tapi sebelumnya aku mau evaluasi dulu yang untuk di minggu ketiganya ya. Karena sisa anggaran dari minggu ketiga itu nanti aku akan gunakan lagi di minggu keempatnya ya. Mari kita lihat kira-kira aku akan bersisa berapa untuk setiap kategorinya. Aku akan mulai dari dompet mingguan aku. Untuk belanja bulanan ini masih ada sisa. Mari kita cek nih masih ada sisa berapa. 50, 100, 120, 140. Jadi masih ada sisa 140.000 lagi ya mam. Jadi lumayan ya. Di minggu ketiga kemarin itu aku belanjanya juga enggak gitu banyak ya mam. Jadi memang bener-bener yang aku belanjakan itu yang hanya aku butuhkan. Ini ada sisa 140.000. Uang ini mau aku simpan aja dulu di dompet mingguan. Mana tahu nanti di minggu keempatnya aku masih butuh beli lagi ya. So aku simpan aja dulu di sini. Lanjut untuk kebutuhan anak, ini masing-masing ada 5.000. Ini untuk susu dan diapers karena memang di minggu ketiga itu tidak aku anggarkan dan uang ini tidak aku jajanin juga. So, jadi kedua kategorinya ini masih utuh ya. Masing-masing 5.000, 5.000. Oke, untuk kebutuhan suami aku di bulan ini lumayan hemat ya. Jadi ini menandakan uang pegangan yang dia pegang itu masih ada. Jadi masih cukup ya mam. Jadi tidak butuh uang yang aku anggarkan dari dompet mingguan ini. Jadi lumayan nanti bisa aku tabung lagi di akhir bulan nanti ya mam. Ini masih utuh 50.000. Lanjut untuk jajan ini sudah terjajani. Mari kita lihat nih masih ada sisa berapa. 20, 25, 27, 28. Masih ada sisa 28.000 lagi. Uang 2.000 dan 1.000 ini mau aku keluarkan untuk saving challenge karena aku ada saving challenge recehan 2.000 dan 1.000. Dan 25.000 ini mau aku kembalikan. Jadi sisanya 28.000. Kemarin anak aku tuh ada minta beli jajan, mungkin karena ini lagi liburan sekolah ya mam, jadi anak aku itu pengennya jajan terus. So, aku pakai aja uang dari jajan ini ya. Apakah ada yang sama dengan aku? Anak mami selama liburan sekolah ini suka banget minta jajan. Biasanya sih anak aku tuh jarang banget minta jajan ya, mungkin karena ini liburan. So rasanya mungkin pengen ngemil aja gitu ya mam.
Oke, kita lanjut untuk laundry. Ini sudah habis karena kemarin aku memang anggarkan pas ya. Dan aku habiskan 70.000. Untuk galon ini kemarin memang ada sisa 20.000. Dan di minggu ini memang aku tidak beli sama sekali galon air. Jadi masih utuh uangnya 20.000. Kita lanjut untuk kebutuhan lain. Di minggu ini masih ada sisa 25.000 lagi dari anggaran 110.000. Jadi pengeluarannya lumayan ya, Mam. Karena di sini aku juga ada pengeluaran yang di luar dari kategori yang aku anggarkan. Terutama aku juga ada bawa anakku pangkas rambut ya. Karena rambutnya juga udah lumayan panjang dan mengenai telinga. Karena aku benar-benar gak suka banget kalau lihat anak aku tuh rambutnya udah mulai kena telinga ya. Biasanya kalau udah mulai kena telinga itu pasti aku bakal suruh potong rambut gitu. Karena jauh lebih seger aja gitu ya, Mam. Lagi pula kan anak-anak itu kan mudah banget berkeringat ya. Jadi aku usahakan dia itu pendek rambutnya supaya bisa mengurangi keringat juga ya. Oke, ini masih ada sisa 25.000. Oke, Mami, aku udah selesai dengan dompet mingguan aku. Sekarang kita lanjut ke pengeluaran istri. Pengeluaran istri, mari kita lihat. Ini masih ada sisa berapa lagi. Oke, 10, 20. Oke, di sini masih ada sisa 20.000 lagi ya, Mam. Dari anggaran 30.000 ya. Jadi lumayan. Memang ini kan adalah JOL aku liburan, tapi terkadang aku butuh ke sekolah untuk bagi rapot, untuk mengurus administrasi sekolah ya. Dan di minggu ketiga ini masih ada sisa 20.000 lagi ya. Oke, sekarang mari kita hitung. So, sisa anggaran aku untuk di minggu ketiga ini ada berapa lagi? Mari kita hitung. 140.000 ditambah 5.000 tambah 5.000 tambah 50.000 tambah 28.000 tambah 20.000 tambah 25.000 tambah 20.000. Oke, jadi ada 293.000 untuk di minggu ketiga ini sisa anggarannya. Jadi lumayan banget ya. 293.000. Jadi masih ada sisa anggaran 293.000 dari anggaran 615.000. Jadi mari kita lihat untuk pengeluarannya ada. Jadi aku keluarkan 322.000. Oke. Sekarang mari kita lanjut untuk mengatur anggaran aku untuk di minggu keempatnya. Tapi sebelumnya di sini aku tentu aja harus pindahkan sisa budget ini ke anggaran minggu keempat aku ya. Jadi awal budget gitu ya, Mam. Oke, aku akan lakukan dengan cepat. Jadi total anggaran yang aku pakai lagi dari minggu lalu itu sebesar 290.000. Karena 3.000 dari jajan itu sudah aku keluarkan tadi ya, Mam. Oke, sekarang mari kita tambah anggarannya. Untuk di minggu keempat ini kita akan mulai lagi dari dompet mingguan aku. Nih, kita akan mulai dari belanja bulanan. Belanja bulanan ini tentu aja tidak aku tambah anggarannya. So, aku di sini hanya akan tulis 140.000 karena di minggu lalu itu ada sisa 140.000 lagi. Untuk kebutuhan anak di minggu ini aku mau tambah untuk susunya itu 100.000 dan untuk popoknya 60.000. Jadi totalnya 160.000. 50,
100, 150, 60. Jadi untuk total sekarang ada, mari kita hitung, 100, 150, 60, 65, 70. Jadi ada 175.000 untuk kebutuhan anak. Tapi untuk catatannya di sini aku tulis terpisah ya, Mam. Untuk susunya itu aku tulis 105.000. Sedangkan untuk popoknya 65.000. Oke, kita lanjut untuk kebutuhan suami karena ini masih utuh 50.000 dan tidak aku tambah anggarannya. Jadi ini tetap 50.000. Lanjut untuk jajan, ini aku tidak tambah anggarannya karena untuk jajan anggarannya juga sudah habis emang. Kemarin itu aku ada makan-makan dengan teman-teman dan aku pakai anggarannya itu dari jajan ya. Kali ini udah habis dan untuk di bulan ini atau di minggu ini hanya bersisa 25.000. Oke. Tetap semangat. Oke, kita lanjut untuk laundry. Untuk laundry di minggu ini aku anggarkan 40.000. 10, 20, 25, 30, 35, 40. Untuk laundry ya, karena kali ini aku akan buka satu tabung aja karena sebentar lagi suami aku juga bakal keluar kota lagi ya, Mam. Jadi aku harus cepet-cepet cuci pakaian dinas dia gitu ya. Jadi untuk kali ini aku akan buka satu tabung itu sebesar 40.000. Kita lanjut ke galon. Untuk galon di minggu ini aku tambah 10.000 karena di minggu lalu sudah ada 20.000 ya. So that's why di sini aku hanya tambah anggarannya 10.000. So di sini ada 30.000. Lanjut kita ke kebutuhan lain. Di minggu terakhir ini aku tambah anggarannya 100.000, 50, 100 dan sekarang sudah ada 125.000. Aku biasanya pakai dana dari kebutuhan lain tidak hanya menanggulangi over budget, tapi juga untuk menanggulangi tiba-tiba ada pengeluaran yang tak terduga yang di luar dari kategori-kategori yang sudah aku anggarkan ya, Mam. So di sini untuk kebutuhan lain sudah ada 125.000. Oke, untuk dompet mingguan aku selesai. Sekarang kita lanjut ke dompet kebutuhan pribadi aku sendiri. Di minggu ini aku akan tambah anggarannya 25.000 ya. Oke, mari kita lihat 10, 20, 25. Oke, pas. Jadi sekarang jadinya ada 45.000 ya, Mam. Untuk kali ini lebih banyak dari biasanya. Kenapa? Karena jumlah harinya pun yang aku anggarkan itu juga lebih panjang ya, dari tanggal 22 sampai tanggal 30 itu 9 hari ya. Oke, kalau tidak salah aku butuh 9 hari dari tanggal 22 sampai ke tanggal 30. So aku anggarkan lebih banyak aja ya dari biasanya. Oke. Jadi untuk kebutuhan pribadi aku sendiri untuk aku bekerja itu ada 45.000 untuk di minggu keempat ini. Sekarang mari kita totalkan jumlah keseluruhan anggaran aku untuk di minggu keempat. 140 tambah 105 tambah 65 tambah 50 tambah 25 tambah 40 tambah 30 tambah 125 tambah 45.
Oke, jadi total semuanya ada 625.000. Ini lumayan. Mari kita lihat kira-kira di akhir bulan nanti aku bakalan bisa menabung atau enggak ya Mam. Yang pastinya aku berharap tidak ada pengeluaran ekstra yang lainnya yang sehingga menyebabkan keuangan aku itu terjadi over budget gitu ya. So kalau misalnya tidak ada over budget, berarti keuangan aku itu benar-benar aman banget sampai akhir bulan ini. Walaupun tidak bisa menabung, tapi sebenarnya kalau tidak berbudget aja itu pun udah bersyukur banget ya Mam. Tapi kalau aku bisa saving lagi dari sisa anggaran aku ini benar-benar satu pencapaian yang luar biasa banget buat aku ya. Oke. Aku udah selesai dengan anggaran mingguan aku. Sekarang kita lanjut ke saving challenge aku. Walaupun aku tidak bisa menabung di sinking fund di minggu keempat ini, tapi aku masih bisa menabung di saving challenge aku. Walaupun hanya sedikit, that is okay. Yang penting aku bisa tetap menabung ya Mam. Oke, kita akan lihat untuk challenge 1000 ini. Di minggu ini aku bisa tambah 1. Padahal sebelumnya itu aku agak kesulitan gitu ya untuk menemukan 1000 rupiah ini. So, tapi di minggu ini aku bisa nabung. Itu aja sangat membahagiakan. Oke, aku akan warnai 1 karena di sini aku hanya ada 1 lembar. Oke, aku akan masukkan uangnya ke dalam. Walaupun hanya bisa 1 lembar, aku itu udah seneng banget ya Man. Kita syukuri aja dan kita nikmati aja proses menabung aku ya. Oke, di sini masih ada sekitar 3,5 baris lagi ya Mam. Tetap semangat. Aku udah kepikiran kalau misalnya uang ini nanti tercapai, aku akan nambah aset investasi aku ya, karena mulai sekarang itu aku udah mulai investasi uang aku ya Mam. Jadi aku mau uang aku itu bekerja, bukan aku yang bekerja untuk uangnya, tapi uang aku itu yang bekerja. Jadi uang aku itu terus bertambah gitu ya Mam, dari bunga-bunga yang ada. Jadi aku udah mulai bermain investasi. Oke, kita lanjut ke challenge yang 2000. 2000 ini juga ada 1 lembar. Di sini aku berubah pikiran lagi. Memang ya Mam, aku selalu berubah pikiran. Mungkin karena bintang aku juga Libra yang agak sedikit pimplan gitu ya Mam. Tapi kalau pimplannya itu untuk hal yang baik, menurut aku dari okay. Jadi kali ini aku kembali lagi dengan tracker tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Yaitu kalau misalnya terkumpul semua ini ada 50 lembar, yaitu totalannya itu bisa 100.000 ya. So aku pakai tracker aja supaya lebih semangat aja gitu ya Mam. Dan kali ini aku ada 1 lembar, so aku akan warnai 1 karena sebelumnya itu aku ada 4 lembar ya. Jadi aku hanya sudah warnai 4. Oke, jadi lumayan Mam, aku udah selesaikan 1 baris. Ini ada 5 lembar, jadi setiap 1 baris itu ada 5 lembar ya. Jadi total semuanya ini ada 10, 20, 30, 40, 50. Jadi semua ada 50, jadi cocok dengan aku. Ini aku menurut aku kalau misalnya aku mau kumpulkan 100 lembar itu kayaknya kelamaan ya Mam. Dan uang ini nanti mau aku apakan, aku udah kepikiran juga sama seperti uang 1000-an. Ini aku akan nambah investasi aku ya Mam. So aku bener-bener mau uang aku tuh bekerja untuk aku. Tapi bukan hanya aku aja bekerja ya mencari uang, tapi uang ini yang aku kumpulkan, aku mau uangnya itu bekerja untuk aku ya. So aku udah mulai bermain investasi. Tidak usah dalam jumlah yang banyak, tapi aku akan buat dalam jumlah yang kecil aja dulu. Jadi aku udah mulai buka deposito gitu ya Man. Menurut aku itu juga investasi buat aku.
yang resikonya itu jauh lebih kecil ya, karena kalau deposito itu dia tuh kan bunganya itu terus bertambah sesuai dengan uang yang kita tabung ya. Cuma hanya saja kalau deposito itu pasti ada jangka waktu yang bisa kita tarik ya, Mam. Di sini aku tidak di bank, tapi melainkan yang aku tabung itu di tabungan digital gitu ya, Mam. Aku tidak berani tabung dalam jumlah yang besar, takut aja one day mana tahu aku butuh uang. Kalau deposito itu kan ada jangka waktunya ya, Mam. Kalau misalnya aku tabungannya itu ada 3 bulan, kalau sebelum 3 bulan itu aku belum bisa tarik gitu ya, Mam. Jadi agak sedikit beresiko aja buat aku. So that's why di sini aku nggak berani tabung yang besar-besar di tabungan deposito. Jadi aku coba cari digital, tabungan digital yang nabungnya itu bisa kecil gitu ya. Kan ada yang buka tabungan deposito itu harus mulai dari 500.000, harus mulai dari 1 juta. Tapi yang punya aku ini, aku itu tabungnya itu mulai dari 100.000. Kalau misalnya Mami mau sama dengan aku, mau mulai membuka tabungan deposito, linknya sudah aku cantumkan di deskripsi box, jadi Mami bisa coba scroll-scroll dan coba untuk download aplikasinya ya, Mam. Karena aku udah lumayan dapat gitu ya. Dan jangan lupa untuk masukkan kode referral aku, jadi kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Oke, Mami, aku udah selesai dengan video anggaran aku untuk di bulan Juni, untuk di minggu ke-4, di minggu terakhir di bulan Juni ini. Hope you enjoy with today's video. Thank you so much buat Mami dan teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel Betty-Lin sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. So, see you on my next video. Bye!